Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami Jul Indo Auto. Masih cerita yang sama tentang otomotif. Dan kali ini kami akan mengupas tentang engine management system untuk sistem kontrol yang ada di mesin-mesin kendaraan yang sudah menggunakan sistem injeksi dan kontrol komputer. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel kami Jul Indo Auto, like dan berikan komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih telah memberikan subscribe untuk channel kami. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu menyertai. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sahabat otomotif, seperti yang ada di depan kita ini merupakan sebuah simulator engine management system yang semua komponen dan unit kontrolnya dikeluarkan di dalam mesin kendaraan dan dipasang pada sebuah simulator seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan dari komponen-komponen yang ada di sini sampai bagaimana sih cara sistem itu bekerja. Di sini kalau kita lihat daripada penempatan komponen ini dipisahkan. Yang sebelah sini ini semua bagian daripada sensor dan aktuator. Yang ini ECU-nya, dan yang sini aktuatornya, pelaksana daripada perintah ECU. Jadi kalau singkat saya jelaskan, bagaimana kerja dari EMS ini, Engine Management System ini, ataupun sistem EV. Sensor-sensor yang ada di sini memberikan input kepada ECU, dan selanjutnya ECU memberikan output perintah kepada aktuator. Aktuatornya yang mana aja? Arah ke depan. Ini aktuatornya yang pertama berupa injektor. Kalau misalkan injektor tersebut ada 4 silinder, berarti 4 injektor. Yang kedua, outputnya diberikan juga kepada coil with igniter. Ini coil with igniter, coil pengapian. Kalau injektor dia memberikan output, mendapatkan output untuk menyemprot bahan bakar. Kalau coil with igniter mendapat output perintah daripada ECU untuk memercikkan bunga api di setiap busi. Ini setiap busi. Dan ini terjadi, yang menentukan, mengaturnya siapa? ECU. Ini unit ECU-nya ataupun otak daripada mesin kendaraan. Nah, ECU ini bekerja berdasarkan apa? ECU ini bekerja berdasarkan sensor-sensor yang ada di sini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu sensor yang ada di sini. Yang pertama saya jelaskan sensor yang paling atas ini. Ini sensor map sensor. Cuma kebetulan harusnya ini map sensor ini dia menggunakan satu selang vakum. Namun ini tidak ada selang vakum karena di simulator ini langsung ditempel di throttle body. Ini throttle body. Selanjutnya di samping throttle body ini ada sensor juga. Ini TPS, throttle position sensor. Ini TPS, throttle position sensor. Nah, saya sedikit jelaskan, kalau yang namanya pin ini fungsi sebagai pendeteksi kevakuman yang terjadi di intake manifold. Dan ini hasil deteksinya dikirim ke ECU. Dan selanjutnya kevakuman terjadi ini dikarenakan dari proses dari kerja piston.
Dan selanjutnya TPS, Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor ini berfungsi mendeteksi gerakan daripada katup gas. Ini katup gas ataupun throttle valve. Berapa dia bergerak, berapa sudut dia bergerak, dia akan deteksi oleh throttle position sensor ini. Dan selanjutnya dia mengirim signal ke ECU. Selanjutnya sensor yang akan saya jelaskan, ini sensor namanya ATS, Air Temperature Sensor, atau disebut dengan IAT, Intake Air Temperature. Sensor ini mendeteksi suhu udara. Dan yang ini sensor WTS ataupun ECT, WTS Water Temperature Sensor dan ECT Engine Cooling Temperature. Fungsinya mendeteksi suhu air. Kedua-duanya ini mengirim signal tegangan berupa kondisi daripada suhu udara dan suhu air ke ECU. Bagaimana dia bisa? Karena di dalamnya terdapat tahanan yang disebut termistor. Itu tahanan yang bisa berubah-ubah berdasarkan dengan suhu. Dan selanjutnya ini ada sensor juga. Ini ada sensor, ini sensor oksigen. Ini sensor oksigen, sensor yang mendeteksi kepekatan gas buang yang dihasilkan dari sebuah pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Sensor ini dipasang di knalpot. Dan ini kebanyakan sensor ini sekarang sudah menggunakan 4 kabel. Kalau dulu mungkin yang pertama itu masih 1 kabel, tapi yang sudah OBD2 itu sudah 4 kabel. Jadi selain dia di sini dalamnya ada 2 komponen, ada juga nanti heater sebagai pemanas dan ada juga zirconia dioksida di dalamnya. Ini untuk oksigen sensor. Oksigen sensor kadang-kadang ada juga yang dipasang 1, ada juga yang 2. Makanya ada istilah bank 1 dan bank 2. Dan selanjutnya sensor yang ingin saya jelaskan. Ini merupakan knock sensor. Knock sensor ini dipasang di dinding silinder ataupun di blok silinder. Ini knock sensor. Bentuknya seperti ini. Nah, ini knock sensor. Dia berfungsi mendeteksi bila terjadi knocking. Apa sih itu knocking? Knocking itu terjadi kegagalan pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Adakala timingnya terlalu maju ataupun terlalu mundur sehingga terjadi knocking. Hasil knocking tersebut akan dideteksi oleh sensor ini dan sensor ini akan dikirim ke ECU. ECU akan melakukan koreksi pemajuan pengapian ataupun penurunan pengapian. Ini yang dilakukan oleh oksigen ini. Dan selanjutnya sensor yang akan saya jelaskan. Nah, ini ada sensor CKP, Crankshaft Position Sensor. Ya, Crankshaft Position Sensor ini dia berfungsi mendeteksi putaran daripada crankshaft. Nah, di sini dihubungkan ini ada plat signal ini dipasang di crankshaft, di ujung crankshaft plat signal ini. Dan fungsi ini menjadi signal rotor. Signal rotor karena di sini ada medan magnet, jadi fungsi dari signal rotor ini memutus medan-medan magnet yang terbangkit di sensor ini dan selanjutnya akan dikirim ke ECU. Untuk apa? Untuk yang pertama. Yang pertama untuk dijadikan timing daripada injeksi, yang kedua timing pengapian, dan untuk dijadikan juga acuan untuk RPM berdasarkan sensor ini. Sensor CKP dipasang di mana? Di poros engkol, di crankshaft di ujungnya. Oke. Dan ini merupakan CMP, Camshaft Position Sensor. Ini CMP. Nah, dipasang di mana CMP ini? Ini bentuknya. Ini dipasang di ujung poros cam ataupun ujung as klep. Fungsinya untuk apa? Menentukan putaran daripada camshaft. Untuk apa ditentukan tersebut? Untuk menentukan posisi piston top 1 kah, top 4 kah. Sehingga dia
ECU bisa lebih mudah menentukan apa namanya saat timing tersebut, timing pengapian dan timing injeksi. Dan selanjutnya selain ini, selain sensor yang tadi saya sebutkan, ada juga beberapa aktuatornya yang seperti ini. Ini OCP, Oil Control Valve. Oil Control Valve ini digunakan untuk sistem VVTi. Ya, ini OCV, ini VVTi yang berfungsi sebagai katup untuk memajukan katup oli untuk memajukan dan memundurkan gear camshaft. Ini dia OCV, Oil Control Valve. Dan selanjutnya ada juga aktuator berupa ISC. Ini ISC. Ya, ISC tipe apa namanya non OBD ya. Kalau OBD 2 tidak lagi seperti ini ISC-nya. Nah, ini berfungsi mengatur posisi langsam ataupun idling. Idle, ini dia bekerja. Dapat perintah dari mana? Tetap dari ECU. Dapat perintah dari mana? Tetap dari ECU. Nah, jadi di sini semua sensor-sensor yang ada di sini mendeteksi setiap kondisi daripada kerja mesin dan mengirimkan ke ECU. Dan selanjutnya ECU baru memerintahkan memberikan output kepada aktuator, kepada injektor, kepada coil wheel igniter. Nah, yang menjadi sensor dasar di sini apa? Yang menjadi sensor dasar di sini adalah map sensor. Map sensor ini yang menjadi sensor dasar. Jadi dia menentukan kevakuman di dalam intake manifold karena ini engine apa namanya manajemen sistem untuk EV tipe D. Kalau tipe L beda lagi. Ini yang menjadi sensor dasarnya. Jadi kalau misalkan yang lain-lain juga sama pentingnya. Cuma sekarang kita dalam kesemuanya komponen yang ada di sini ini semua terpasang pada mesin kendaraan. Namun untuk memudahkan belajar maka dibuatlah simulator seperti ini sehingga kita dengan mudah bisa melihat. Dan kita lihat di sini ECU power source-nya ini dikontrol oleh relay. Dan untuk pompa juga dikontrol oleh relay. Dan selanjutnya kontrol ECU power source-nya masih menggunakan kunci kontak. Dan juga pengaman ada fuse. Dan di sini juga untuk kita mencari kerusakan pada sistem ini ada DLC di sini, ya. Ada DLC data link connector. Ini DLC data link connector untuk OBD2. Jadi DLC-nya. Jadi di sini kita bisa diagnosis baik secara manual maupun menggunakan scanner. Jadi inilah yang bisa sekilas saya jelaskan tentang engine manajemen sistem pada mesin. Mungkin kalau lebih detailnya ya kita bisa harus belajar lebih khusus ya. Ini sekedar penyampaian aja. Di sini ini baru pengenalan komponen-komponennya aja, belum kita belajar bagaimana cara kerjanya. Nah, ini asik kalau sudah bicara cara kerjanya, ini lebih asik lagi. Cara kerja TPS, cara kerja WTS, sensor-sensor ini bagaimana cara kerja, bagaimana dia mendeteksi, itu lebih asik lagi. Apalagi lebih asik lagi sudah kena ini, kena ke ECU, terus asik lagi ketika udah kena injektor. Karena injektor ini bekerjanya ada beberapa macam tipe. Ada dia bekerja tipe independen, ada per group, ada juga dia serentak. Ada ini, makanya untuk kalau pingin lebih dalamnya ya harus melewati sebuah proses pelatihan otomotif. Saya cuma menjelaskan secara ini aja. Begitu juga ini pengapian. Pengapian ini sudah menggunakan sistem pengapian disk, ya. Karena setiap busi terdapat satu coil, satu igniter. Setiap busi terdapat satu coil, satu igniter, satu coil, satu igniter, dan sama empat-empatnya. Itu sudah sistem pengapian disk, direct ignition system. Artinya sistem pengapian langsung. Ya, bagaimana kerjanya? Dalam perlu belajar khusus ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat otomotif, ini sekedar
pengetahuan aja. Ya mungkin yang belum tahu tentang bagaimana sih sebenarnya kontrol kerja yang ada di mesin kendaraan, beginilah lebih kurangnya. Oke, semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini ada manfaatnya bagi yang belum tahu. Namun yang sudah tahu, senyum-senyum aja lah ya. Jangan dibully. Ini cuma sekedar memberikan pengetahuan bagi yang belum tahu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada nilai ilmunya ataupun pengetahuannya. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.